Nata termasuk produk fermentasi seperti halnya yogurt. Nata ini banyak jenisnya loh, tergantung bahan dasar pembuatnya. Ada nata de coco, ada nata de kakao, nata de cassava, nata de pina, nata de banana, nata de aren, dan nata de soya. Oh iya, nata adalah makanan yang rendah kalori, sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Nata memiliki kandungan serat yang bermanfaat bagi metabolisme tubuh kita. Serat yang dikandung oleh nata adalah serat larut. Serat larut ini berfungsi untuk mengikat lemak, sehingga lemak tidak diserap oleh tubuh, tetapi dikeluarkan bersama feses. Serat larut ini juga berperan sebagai penurun kolesterol, sebelit, mengendalikan berat badan, dan juga mencegah kanker. Selain lezat, ternyata nata ini banyak gizinya loh. Apa itu pakcoy? Pakcoy adalah jenis sayuran sejenis sawi. Pakcoy ini sering disebut sawi hijau karena fungsinya mirip, namun teksturnya lebih kaku dan ukurannya cenderung lebih kecil dan meroset. Teman-teman pada tahu nggak sih apa aja manfaat dari pakcoy? Yang pertama, pakcoy bisa menghaluskan kulit karena di dalam pakcoy terdapat antioksidan yang berfungsi menghalau radikal bebas akibat polusi atau paparan sinar matahari yang berlebihan. Yang kedua, pakcoy bisa mencegah peradangan karena dalam pakcoy ini terkandung zat kolin yang berguna untuk melawan peradangan dalam tubuh kita loh. Yang ketiga, pakcoy ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kenapa tuh? Karena dalam pakcoy terdapat vitamin C yang bisa merangsang produksi sel darah putih. Nah, sel darah putih inilah nantinya yang berguna untuk meningkatkan respon imun terhadap infeksi dan kuman penyakit. Yang keempat, ternyata nih teman-teman, pakcoy bisa menjaga tekanan darah. Karena dalam pakcoy ini ada kombinasi potasium, kalsium, dan magnesium yang bisa membantu tekanan darah secara perlahan. Nah, sekarang apa itu nata de pakcoy? Teman-teman pasti pada penasaran kan apa itu nata de pakcoy? Nata de pakcoy ini adalah makanan dalam bentuk nata, di mana dia ini bertekstur padat dan terbuat dari bahan dasar sari pakcoy. Nata de pakcoy ini berwarna kehijauan, di mana warnanya ini berasal dari si sayur pakcoy itu sendiri. Bahan-bahan untuk pembuatan nata de pakcoy ini, yang pertama ada sawi pakcoy ditambah gula. Perpaduan dua bahan ini akan meningkatkan konsentrasi sumber karbon untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter psilynum. Yang kedua ada urea jenis ZA. Urea jenis ZA ini digunakan sebagai sumber nitrogen. Yang ketiga ada NaOH. Yang keempat ada CH3COOH atau asam asetat, di mana digunakan untuk mengatur keasaman bakteri Acetobacter psilynum supaya pH-nya optimum. Kemudian untuk fermentasinya kita gunakan starter, yaitu bakteri Acetobacter psilynum, di mana bakteri ini berfungsi ketika proses fermentasi sehingga dapat menghasilkan produk berupa selulosa mikrobial yang nantinya akan membentuk nata teman-teman. Oh iya, proses fermentasinya ini berlangsung selama 1 kali 24 jam loh. Tunggu apa lagi teman-teman? Yuk dibeli nata de pakcoy-nya. Berikut target pasar dari promosi nata de pakcoy yang kami survei melalui Google Form dan Instagram.
Bye.